bicara tentang lontaran pilkada oleh DPRD. Saya sekali lagi membuat polling, apakah Anda setuju kalau DPRD yang memilih calon kepala daerah ya, sementara 112 yang voting setuju itu 12%, tidak setuju 88%. Kita lihat. Sekadar mengingatkan, tadi pernah juga polling soal Anies Baswedan. Apakah Anda setuju bila Anies gabung PDIP? 10 kilo yang voting, yang setuju 25%, yang tidak setuju 75%. Kemudian kalau Anies gabung dengan PDIP, apakah Anda akan menjadi pemilih PDIP? Nah, agak tipis. 9.200 yang voting, ya jadi pemilih PDIP 42%, tidak jadi pemilih PDIP 58%. Ya, artinya asumsinya yang ngikutin Abah Anies hanya 42% saja ya. Sobat RH sekalian, soal DPRD ini ada pendapat Ferry Amsari sebelum saya memberikan pendapat saya ya. Karena pendapat saya jelas bahwa ya saya spill sedikit pendapat saya. Jelas bahwa pemilihan oleh DPRD itu setback intinya. Tetapi memang tidak semua tempat memenuhi syarat untuk pemilihan langsung. Jadi ada beberapa barangkali dilakukan praktik asimetris dalam pemilihan pilkada. Jadi pilkada asimetris. Nanti kita lihat seperti daerah Papua misalnya, rasanya belum layak diadakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Untuk di daerah Papua pegunungan terutama, karena tingkat literasi masyarakat, tingkat konflik yang sangat tinggi, kemudian kesukuan dan lain sebagainya, justru membuat pemilihan kepala daerah menjadi perpecahan yang akut ya, bahkan bisa terjadi pembakaran, korban jiwa dan lain sebagainya. Tetapi secara umum pilkada langsung itu bisa kita pertahankan. Yang kita harus hilangkan itu adalah ekses negatifnya ya. Jadi ini ada pendapat misalnya dari Ferry Amsari mengatakan bahwa wacana pilkada dikembalikan lewat DPRD itu logika sesat. Kalau dari Hadar Gumai mengatakan kalau misalnya Hadar Gumai, mantan anggota KPU yang juga sangat concern soal masalah kepemiluan, mengatakan bahwa pilkada berbiaya mahal karena praktik politik uang. Jadi jangan sampai jaka sembung naik ojek nggak nyambung jack ya. Oke, coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari dulu ya. Oke, logika sesatnya di mana ya? Logika sesatnya di mana kalau seandainya pilkada itu dilakukan oleh DPRD. Oke, kita coba bacakan dan kemudian nanti akan kita bahas ya pendapatnya. Tempo ya, wacana pilkada dikembalikan lewat DPRD, Ferry Amsari logika sesat. Tempo.co Jakarta, dosen ilmu hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai wacana pemilihan kepala daerah kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sebagai logika yang sesat. Usulan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alasan mahalnya biaya untuk menggelar pilkada langsung. Menurut dia terdapat dua perspektif atau kekuatan dalam mengubah suatu undang-undang. Pertama, harus menampung partisipasi publik. Dia menuturkan sebelumnya tidak ada sinyal bahwa pemerintah ingin mengubah undang-undang pilkada. Tiba-tiba sekarang ujuk-ujuk mereka lakukan. Atas partisipasi siapa? Atas kehendak publik yang mana yang mereka mengubah undang-undang pilkada? Kata Ferry saat dihubungi Tempo. Kekuatan kedua, kata dia, harus ada kajian naskah akademik dan lain-lain untuk mengubah undang-undang. Poin ini menurut Ferry juga belum dilakukan oleh pemerintah. Namun Prabowo dinilai sudah menarik kesimpulan bahwa solusinya adalah pilkada harus dikembalikan melalui DPRD. Itu kan logika sesat yang membuat sudut pandang Prabowo itu betul-betul jungkir balik, kata dia. Dia juga menyebut Prabowo salah memberikan contoh negara sebagai referensi untuk mengubah sistem pilkada. Memberikan contoh negara-negara saja salah dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Referensi saja Bahlil, Menteri SDM, bukan menteri yang paham akan apa yang disebut pilkada itu, tutur Ferry.
Sebelumnya Prabowo menyatakan tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai perbaikan sistem demokrasi. Dia menyoroti mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pilkada. Saya sangat tertarik pemikiran Ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama, katanya. Ya. Kemudian Prabowo pun mengusulkan pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu DPRD lah yang akan memilih gubernur hingga bupati. Menurut Prabowo sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India sekali milih anggota DPRD dan yang dicontohkan ini adalah presiden parlementer semua. Sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati, ujarnya. Prabowo menyatakan opsi itu bisa dilakukan untuk menekan besarnya anggaran menggelar pilkada langsung. Anggaran sebesar itu kata Prabowo lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat, sering didikotomikan ya. Efisien enggak, keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi, kata Prabowo. Tampak populis tapi rencana ini tidak masuk akal. Di luar nalar ya, bukan di luar nalar ya, sesat logika kata Ferry tadi. Dia juga menyinggung banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh peserta pilkada. Mengingat hal itu, Prabowo menyarankan perlu adanya evaluasi sistem secara bersama-sama. Oke ya. Oke. Kalau Hadar Gumai, coba kita lihat ya. Hadar Gumai mengatakan bahwa ex-komisioner KPU bilang pilkada berbiaya mahal karena praktik politik uang ya. Ini kata Hadar Gumai. Nanti pendapat saya akan saya sampaikan. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai mengatakan mahalnya biaya pemilihan kepala daerah disebabkan praktik politik uang. Hadar berpandangan yang perlu diperbaiki adalah pelaku partai politik dan peserta pilkada. Hadar mengatakan penyelesaian mahalnya biaya itu tidak harus mengubah sistem pilkada dari pemilihan secara langsung menjadi tidak langsung atau oleh DPRD. Mahal karena ada praktik politik uang. Mereka peserta pilkada yang menciptakan kondisi itu, kata Hadar. Hadar menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, praktik politik uang akan lebih luasa dilakukan, sehingga pengawasan publik penyelenggara pemilu akan semakin terbatas. Dia mengatakan faktor itulah yang menjadi semangat perubahan sistem pilkada tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Salah satu faktor dulu kenapa mau diubah karena banyak permainan uang. Itu gelap sekali. Rakyat betul-betul tidak bisa mengikuti dan mengetahui proses pemilihan di DPRD, katanya. Di sisi lain, Hadar juga menekankan KPU untuk lebih efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dia mengatakan penyelenggara pemilu tidak perlu menggelontorkan anggaran untuk agenda yang tidak perlu. Jangan dikasih uang berlebihan kepada penyelenggara sehingga mereka mengerjakan hal-hal yang tidak efisien dan tidak perlu. Katanya penggunaan teknologi juga bisa mengurangi biaya penyelenggaraan, misalnya rekapitulasi suara. Hingga berita ini ditayangkan, Komisioner KPU bidang teknis. Oke. Ya, sahabat sekalian, setuju ya apa yang dikatakan Hadar dan Ferry Amsari. Jadi, kalau ditanyakan pendapat saya jelas ingin tetap pilkada langsung. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang tidak memungkinkan pilkada langsung karena tingkat literasi dan hal-hal lainnya secara teknis seperti di daerah Papua, terutama Papua Pegunungan. Itu menjadi PR sebelum bisa dilaksanakan pemilihan langsung. Oke. Tapi daerah lain rasanya tidak sulit untuk pemilihan langsung itu. Tapi apa yang harus diperbaiki? Oke. Dua hal sobat era sekalian yang paling besar itu adalah satu, biaya penyelenggaraan, kedua biaya kelakuan. Jadi sobat era sekalian, kalau kita kaitkan dengan pendapat saya saya setuju apa yang disampaikan Ferry Amsari dan apa yang disampaikan Hadar Gumai. Jadi tetap pemilihan langsung tetapi tentu dengan perbaikan. Nah, biaya mahal itu satu, biaya penyelenggaraan, dan dua, biaya kelakuan. Soal biaya penyelenggaraan sobat sekalian, ya betul kata Hadar Gumai, jangan dikasih anggaran yang berlebihan. Masa kemarin misalnya waktu selain pilkada ya, waktu pilek dan pilpres bisa
sewa private jet dan lain sebagainya, memungkinkan komisioner-komisioner KPU dan Bawaslu ini berpergian dengan pesawat kelas bisnis dan lain sebagainya. Harusnya tidak demikian. Harus cukup kelas ekonomi bila perlu, ya. Jangan mereka menikmati anggaran yang besar untuk kenikmatan foya-foya seperti itu. Nah, banyak hal yang bisa. Penggunaan teknologi juga bisa bisa membuat lebih efisien. Contoh misalnya rapat koordinasi dan lain sebagainya. Kenapa harus berpergian ke luar kota dengan banyak prajurit dan pasukan lagi? Padahal bisa diadakan Zoom meeting. Jadi percanggih internetnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita punya political will, mudah sekali untuk memangkas biaya penyelenggaraan. Ya, macam-macam lah, ya, sosialisasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang terlalu dibuat-buat, padahal tidak perlu sosialisasi yang terlalu bagaimana. Kasihkan saja kepada civil society dengan pendanaan yang mandiri untuk melakukan sosialisasi misalnya. Banyak hal lah, ya. Kita harus membuat ini secara detail, tidak bisa secara umum, ya, seperti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, biaya kelakuan. Bro, biaya kelakuan inilah yang menyebabkan pilkada itu menjadi mahal bagi peserta pemilu. Saya tidak tahu apakah Prabowo sadar atau tidak. Ini kelakuan partai politik sendiri termasuk Gerindra mungkin. Bagaimana calon itu diperes dari hulu sampai hilir. Hulunya beli partai politik, hilirnya sampai berkonflik di Mahkamah Konstitusi atau pengadilan lainnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke. Tema yang sering saya katakan adalah memudahkan dan memurahkan pemilu termasuk pilkada. Mudahkanlah dan murahkanlah pemilu tersebut. Bukan pemilu murahan. Justru ini pemilu yang berkelas. Banyak hal yang bisa kita kurangi untuk menghilangkan apa? Salah satunya yang seperti dikatakan Hadar Gumai adalah money politics. Politik uang. Baik untuk kandidasi, vote for candidacy, maupun vote buying, membeli suara masyarakat. Ya, yang namanya vote for candidacy itu kita lihat bahwa partai politik sengaja menjual perahunya, ya, dengan menerapkan yang namanya threshold. Untung diperkecil oleh MK. Dengan penerapan threshold yang sampai 20% kemarin, ya, maka perahu itu menjadi eksklusif dan elit. Mayoritas kira-kira hanya 4 pasangan saja yang bisa berkontestasi maksimal kalau dia menggunakan perahu partai politik. Karena nggak mungkin kan distribusinya merata sampai 50%, sampai 5 calon. 4 calon saja bayangkan. Itu saja sudah very very limited. Sehingga partai politik yang punya kursi cenderung memberikan harga kepada kursinya, kepada calon yang bisa membeli, dan ini tidak sehat tentunya. Semua partai rasanya. Jadi belum apa-apa, kandidat itu sudah diperes. Mereka butuh miliaran, belasan miliar, bahkan ratusan miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar untuk membeli partai politik. Bagaimana kita mendapatkan calon yang berkualitas kalau seandainya kelakuannya seperti ini? Atau mendapatkan calon yang punya integritas kalau seperti ini prosesnya. Nah, nanti ketika dia melakukan kampanye, habis duit lagi untuk melakukan money politics, membayar calon kepala, membayar suara masyarakat atau vote buying. Setelah selesai, dia juga butuh banyak dana untuk berkonflik di semua medan pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan, harus menyediakan lawyer, menyediakan ahli, kemudian memobilisasi saksi, fakta, dan lain sebagainya. Jadi mahal sekali pilkada ini. Kalau Anda tidak punya modal uang, jangan harap. Maka modal itu hanya bisa diperoleh dari 2 sumber saja.
kalau tidak sumber pribadi, yang kedua cukong. Partai politik tidak pernah bertanggung jawab untuk membiayai. Justru partai politik menikmati dari percukongan tersebut. Jadi mereka bisa menggaruk uang cukong melalui calon-calon kepala daerah atau calon kepala daerahnya sendiri yang memiliki resources luar biasa. Bayangkan, uang pribadi bisa sampai habis ratusan miliar ya hingga triliun untuk kontestasi pilkada ini. Nah sekarang ketika dia terpilih, bagaimana kita membuat dia jujur dan amanah? Bagaimana membuat dia tidak melakukan atau tidak menggunakan kekuasaannya untuk abuse of power, untuk mendorong lini bisnis dan lain sebagainya sebagai langkah dari return on investment, return on political investment. Kan begitu. Jadi sobat era sekalian, banyak hal yang bisa kita perbaiki. Jadi di hulunya hilangkan yang namanya pembelian perahu dengan cara adalah buang yang namanya threshold. Tidak hanya nol kecil nilainya, ya kecil persentasenya, tetapi hilangkan sehingga semua partai politik peserta pemilihan umum sebelumnya bisa mengajukan calon sehingga otomatis kursi-kursi partai politik tidak terlalu berat untuk mengajukan calon. Nah sayangnya sobat era sekalian, MK berpolitik, putusannya terlambat. Diputuskan tanggal 2 Agustus, baru tanggal 20 Agustus diumumkan. Nah ini yang jadi permasalahan juga. Oke, itu satu. Berikutnya adalah untuk mempermurah dan agar tidak terjadi money politics, saya menyarankan misalnya tidak boleh ada kampanye di ruang publik yang jor-joran itu. Kampanye hanya melalui televisi, radio, dan media massa, baik media mainstream maupun media sosial. Sehingga tidak ada yang namanya pertemuan dengan para konstituen. Pertemuan dengan konstituen hanya dimungkinkan di dalam debat yang diadakan oleh kampus misalnya atau institusi yang terakreditasi oleh KPU. Jadi nggak ada yang namanya kampanye kemana-mana nggak karu-karuan itu, yang akhirnya ujung-ujungnya money politics. Lalu berikan sanksi yang luar biasa terhadap praktik money politik. Baik, jadi kalau seandainya terbukti money politik, diskualifikasi. Tapi bagaimana kemudian kalau ini pihak lawan yang mengerjakannya? Kalau memang perintah lawan, dia yang didiskualifikasi, kan begitu. Jadi harus ada aturan yang jelas dan tegas untuk itu. Jadi sobat sekalian, banyak sekali hal yang bisa kita kita laksanakan untuk membuat pilkada kita berkualitas. Saya juga menyarankan misalnya semua partai politik itu harus mengajukan calon sendiri-sendiri. Tidak boleh dia gabung dengan partai politik lainnya yang akan menyebabkan kartel politik. Karena itu adalah fungsi partai politik di dalam rekrutmen politik dan rekrutmen kepemimpinan atau kaderisasi. Jadi kalau dia tidak mengajukan kader sendiri, ya artinya dia gagal melakukan kaderisasi. Nah nanti yang dipilih misalnya cuma gubernur doang, bupati tok, ya wali kota tok. Lalu wakilnya nanti diambilkan dari calon-calon yang kalah tersebut. Nah itulah makna koalisi selanjutnya. Jadi koalisi itu dibangun pasca, bukan dibangun sebelumnya yang kemudian menyebabkan kartel politik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sobat daerah sekalian. Artinya banyak jalan menuju Roma dan tidak perlu kita kemudian setback dengan kembali kepada ini ya, kepada pemilihan oleh DPRD. Jangan lupa rupanya nanti saya pukul 19.45 ada di iNews ya bersama Rocky Gerung bicara Harun Masiku. Untuk bicara Harun Masiku ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap jadinya ya. Agak ngeri-ngeri sedap karena apa? Karena ya tadi yang jelas sudah apa istilahnya yang ingin saya katakan? Yang jelas yang namanya
PDIP sekarang kan satu-satunya partai di luar kekuasaan. Kalau dia kemudian dipojok-pojokkan terus, lama-lama nggak ada yang namanya oposisi ya. Kita berharap PDIP menjadi partai yang beroposisi dengan pemerintah sekarang. Ya, oke. Saksikan saja di iNews ya, siaran langsung iNews mulai pukul 19.45. Oke, saya bacakan ya. Keren cadas Bang RH ya. Jabatan kalau dapatnya memanipulasi juga haram. Yang harusnya calon lain yang memenuhi syarat ditendang. Itulah potret negeri ini. Saya setuju selama belum bisa menghalangi money politik, maka lebih baik DPRD yang memilih kepala daerah. Misal para calon menyuap, maka cuma anggota DPR yang berdosa, tidak seluruh rakyat. Olah, perspektifnya begitu. Jangan mendukung partai yang hanya mementingkan kelompoknya demi jabatan dan kepentingan keluarga. Dukung partai yang mementingkan aspirasi rakyat Indonesia. Setelah kekalahan di Pilkada Jakarta, langsung buat aturan pilkada. Ini jelas idenya Mulyono. Karena dia sadar 2029 dia bakal tenggelam. Rakyat berhak memilih, suara rakyat jangan diwakili. Kalau Polri di bawah TNI, mereka bilang mengkhianati reformasi. Tapi kalau kepala daerah dipilih DPRD, mereka nggak bilang mengkhianati reformasi. Cuma mereka bilang ongkos pilkada mahal. Kemudian, ayo ke masjid dulu ya. Ya, oke. Ayo anak mama sholat semua. Oke. Kalau nggak salah, IBHRS pernah mengupas topik ini jauh sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi sobat era sekalian, ya, kalau kita lihat perkembangan terakhir, maka saya katakan dipilih oleh DPRD itu tidak kompatibel dengan putusan MK. Karena MK itu menurunkan angka threshold sampai kecil ya, kalau untuk DKI 6,5%, dan memberikan hak kepada semua partai politik untuk mengajukan calon, tidak hanya partai yang ada di DPRD, tapi semua partai. Basisnya suara bukan kursi. Karena itu memberikan hak hanya kepada anggota DPRD untuk memilih itu tentu tidak sesuai dengan perkembangan terbaru dalam proses berpemilu atau berpilkada. Jadi menurut saya hilangkan saja ide yang setback tersebut, tetapi sungguh-sungguh perbaiki yang namanya governance pilkada agar terjadi pilkada yang jujur dan adil serta luber ya, luber langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Begitu saja saudara sekalian.